Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan juga seluruh hamba Tuhan GKSI dimanapun berada. Puji nama Tuhan, pada minggu pagi hari ini, Badan Pengurus Sinode di Jakarta diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab itu mari kita meminta pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan jikalau hari ini, hari perhentian Kau berikan kepada kami semua, khususnya kepada seluruh jemaat Tuhan GKSI yang berada dimanapun saja di seluruh Indonesia ini. Dan juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang berada di wadah Gereja Kristen Setia Indonesia. Saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia sedang mengalami goncangan. Di tengah-tengah bangsa kami yang sedang mengalami goncangan. Di tengah-tengah mungkin gereja dan juga pribadi kami sedang mengalami goncangan karena situasi saat ini. Kami mohon supaya firman-Mu bisa menjadi sumber kekuatan kepada kami. Bisa menjadi penuntun, menjadi penghiburan buat kami. Dan akhirnya firman-Mu tergenapi. Bahwa memang kami hidup bukan hanya dari roti, bukan hanya dari makanan saja, makanan-makanan jasmani, tetapi juga oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Gereja Tuhan Jangan Takut, yang saya ambil dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang
maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Setelah kita membaca bagian firman Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan seluruh hamba Tuhan dimanapun berada, kita akan belajar bersama-sama dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, dalam satu tema, yaitu Gereja Tuhan Jangan Takut. Gereja Tuhan Jangan Takut. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan seluruh hamba Tuhan GKSI dimanapun berada, bahwa tidak dapat dipungkiri, hari-hari ini kita berada dalam situasi yang mencekam. Karena memang begitu dekatnya kematian bagi setiap rakyat Indonesia, bahkan bagi seluruh umat manusia yang berada di dunia ini. Dengan hadirnya virus corona, maka ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama adalah mengisolasi setiap warga negaranya. Namun demikian, dampak dari peristiwa ini mendatangkan satu rasa takut. Bukan hanya takut karena kematian yang begitu dekat, dan ternyata kematian bisa terjadi di mana-mana, dan seolah-olah hidup kita ini begitu tidak berharga. Karena dengan harta apapun ternyata tidak bisa memberhentikan nyawa seseorang jikalau itu sudah waktunya. Bahkan begitu duka cita yang mendalam. Banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa mengikuti penghormatan terakhir kepada keluarga yang mengalami kematian. Sehingga rasa takut itu begitu mencekam dialami oleh siapapun. Dan saya juga yakin bahwa rasa takut itu juga dialami oleh seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan mungkin juga para hamba Tuhan yang menjadi pelayan GKSI dimanapun berada. Sebab itu, saya rindu melalui tema ini, Gereja Tuhan Jangan Takut. Dari salah satu literatur Yohanes, yaitu kitab Wahyu ini, kita akan belajar bagaimana Yohanes yang mewakili Tuhan ingin menghibur kita, seperti apa yang dikatakan pada pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Melalui kitab Wahyu ini, kita diharapkan akan menjadi jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, yaitu yang berbahagia. Gereja Tuhan jangan takut. Gereja Tuhan jangan takut. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, gereja Tuhan jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan memperdulikan gerejanya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yang kedua, gereja Tuhan jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan beserta dan berdaulat atas gerejanya. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah gereja Tuhan jangan takut. Karena apa? Tuhan memberikan jaminan melalui firman-Nya, yaitu ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Dan kita akan belajar bersama-sama dalam bagian ini. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, bahwa Tuhan memperdulikan gerejanya. Kepedulian Tuhan ini dinyatakan dalam pasal 1 ini adalah ketika dalam bagian pertama,
pasal pertama ini, Yohanes menuliskan bahwa ada wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada Yesus dan ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya ini adalah para malaikat dan juga para hamba-hamba Tuhan. Dan khususnya adalah Yohanes. Setelah Yohanes menyampaikan beberapa hal penting tentang wahyu Kristus, dia juga sedang menunjukkan tentang bagaimana keberadaan dia. Dalam ayat 9, dia berkata, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, yang berada di Pulau Patmos karena firman Allah, yaitu oleh karena kesaksian Yesus Kristus." Yohanes menjadi agen misi yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan satu pesan kepada gerejanya, yaitu kepada ketujuh jemaat, bahkan juga kepada Yohanes secara pribadi, ketika ia mengatakan, "Aku adalah Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan," yang berada di satu pulau, yaitu Pulau Patmos. Pulau yang sangat terasing dan pulau yang penuh dengan mara bahaya, khususnya adalah binatang-binatang liar yang bisa mendatangkan bahaya kematian bagi Yohanes pada era itu. Dalam keadaan yang demikian, dia berkata, pada hari Tuhan, dia mendapatkan satu visi. Dan visi itu diminta untuk dituliskan dan dikirimkan kepada 7 jemaat. Jemaat dan seluruh hamba Tuhan dimanapun berada. Saya ingin mengingatkan kita sebagai gereja, sebagai jemaat yang dibentuk, yang dibangun di atas batu karang Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Saya ingin menyatakan melalui firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu memperdulikan kita. Melalui Yohanes berkata, "Aku adalah saudara dan sekutumu dalam kesusahan." Bahwa Tuhan sedang menjadi satu pribadi yang dinyatakan oleh Yohanes bahwa ia peduli akan keberadaan kita. Bahkan ia juga peduli akan keberadaan Yohanes yang sedang diisolasi, yang sedang dikucilkan dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan, hal-hal yang membahayakan hidup dia. Tetapi ia dalam keadaan yang demikian, Tuhan menyatakan diri melalui visi kepada Yohanes. Dan visi yang dia lihat itu diminta untuk dituliskan. Tentu ketika dia diminta untuk menuliskan, dia tahu apa yang dia lihat. Dan jikalau apa yang dia tuliskan itu adalah firman Tuhan, tentu dia lebih dahulu tahu juga menikmati firman Tuhan itu sebelum ia mengirimkan kepada 7 jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai gereja, baik secara pribadi, secara komunitas, dimanapun keberadaan kita, mungkin oleh karena kesetiaan kita kepada Tuhan, kita diizinkan saat-saat ini sedang dalam keadaan yang terpencil, dalam keadaan yang sedang dikucilkan, terlebih jemaat Tuhan dan hamba di pedalaman-pedalaman dimanapun berada. Engkau merasa sendiri dan di tempat yang tidak menjanjikan, di tempat yang tidak ada harapan, bahkan terlebih dalam peristiwa bencana pandemi corona ini. Kita diminta baik yang ada di kota maupun yang di pedalaman untuk mengisolasi diri kita masing-masing. Dan dampaknya begitu luar biasa. Yaitu kita semua mengalami dampak ekonomi, mengalami dampak tekanan psikologi kita masing-masing. Bahkan ketakutan akan adanya sakit corona ini yang mendatangkan kematian. Bahkan karena dampak ini, ekonomi kita mengalami goncangan-goncangan. Dan oleh karena itu, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Ada usahanya yang mengalami kolab. Ada juga peristiwa-peristiwa yang dihadapi dalam penggembalaannya
menghadapi tantangan, mungkin finansial dan lain sebagainya karena peristiwa ini. Tetapi saya mau katakan, gereja Tuhan jangan takut. Karena Tuhan memperdulikan engkau apapun keadaanmu dan dimanapun engkau berada. Baik ketika engkau sendiri, ketika engkau bersama-sama. Tapi yang penting di sini, oleh karena engkau tetap memegang teguh firman Allah dan tetap setia kepada Yesus Kristus, memegang teguh iman, maka saya mau katakan, Tuhan minggu pagi hari menyapa engkau, bahwa Tuhan peduli kepada engkau. Gereja Tuhan jangan takut. Tuhan bukan hanya memperdulikan gerejanya. Bagian yang kedua yang kita pelajari di sini adalah bahwa Tuhan itu beserta dan berdaulat atas gerejanya. Kita bisa baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Bahwa saya ingin menyatakan di sini bahwa Tuhan itu beserta atau menyertai gerejanya. Dikatakan pada ayat yang ke-12 sampai 13 begini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas dan selanjutnya. 7 kaki dian emas pada ayat yang ke-20 dinyatakan bahwa itu adalah ke-7 jemaat yang sedang dikirimi surat oleh Yohanes. Apa yang dilihat oleh Yohanes diminta dituliskan dan juga dikirimkan kepada 7 jemaat ini. Dan dalam metafora penggambaran ini, gereja Tuhan, jemaat Tuhan ini digambarkan sebagai 7 kaki dian emas. Dan apa yang penting di sini dikatakan bahwa ada pribadi yang serupa anak manusia berada di tengah-tengah kaki dian emas itu. Di sini memberikan satu pesan yang dalam bahwa di antara jemaat Tuhan, ke-7 jemaat yang mewakili seluruh gereja Tuhan di sepanjang zaman ini, bahwa di tengah-tengah gereja ini engkau tidak sendirian. Ada pribadi, yaitu anak manusia, yang dalam bagian ini digambarkan dengan penuh kemuliaan, digambarkan dengan satu penggambaran-penggambaran yang spektakuler, yang kita bisa mengambil bahwa anak manusia ini memiliki kemiripan dengan anak manusia yang dinyatakan dalam kitab Daniel pasal yang ke-8, yang memang menjadi pribadi yang penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa. Dan dalam bagian-bagian selanjutnya, pakaian-pakaian dan identitas dan apa yang digambarkan menunjukkan bahwa dia juga bukan hanya sebagai seorang raja, tapi dia juga sebagai seorang imam yang berdaulat atau imam besar yang berkuasa. Yang saya mau ingatkan di sini, memang kaki dian ini merupakan bagian yang berada di dalam tabernakel, di mana imam besar melayani pada saat itu. Dan ini menunjukkan bahwa gereja Tuhan adalah bait Allah di bumi ini. Dan ketika di bumi ini memang mengalami banyak tantangan, tetapi melalui firman Tuhan ini, bahwa ada pribadi yang beserta dengan jemaat Tuhan, yaitu pribadi yang berkuasa, yaitu Yesus sendiri, yang melalui karyanya tidak pernah meninggalkan. Apalagi dalam minggu-minggu Paskah ini, kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita sedang menanti satu peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya kita menanti satu peristiwa besar, yaitu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan kepada gerejanya.
Dan saya mau mengatakan dalam bagian ini, bahwa Tuhan beserta dengan gerejanya. Bahwa Tuhan berada di tengah-tengah gerejanya itu. Gereja di segala abad tidak pernah dibiarkan oleh sang pendiri gereja, oleh sang batu karang itu di mana gereja Tuhan dibangun, yaitu Yesus Kristus tidak pernah membiarkan gerejanya. Dengan satu peristiwa penting dalam kitab Wahyu ini, ketika roh itu dikirimkan kemana saja, terutama kepada jemaat Tuhan. Bukan hanya beserta dengan gerejanya, tetapi yang kedua adalah Tuhan itu berdaulat atas gerejanya. Dikatakan bukan hanya kaki dian emas yang berjumlah 7, tapi juga ada 7 bintang yang juga diartikan di sini, dijelaskan 7 bintang itu adalah 7 malaikat yang ditempatkan di setiap 7 jemaat itu. Tujuannya apa tujuannya apa? Malaikat ditempatkan. Tentu tujuannya untuk tidak membiarkan jemaat atau gereja itu berjalan sendirian. Malaikat itu berada dalam kuasanya anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan sebagai pribadi yang berkuasa ini, anak manusia ini memberi perintah kepada 7 malaikat ini untuk menjadi agen-agen yang menjaga dan memelihara jemaat Tuhan. Sehingga kita boleh berkata bahwa memang Tuhan berdaulat menjaga gerejanya. Bukan hanya dia beserta dengan gerejanya, tetapi ia juga berdaulat atas gerejanya. Berdaulat untuk apa? Untuk menjaga gerejanya dari segala serangan, dari segala ujian yang menguji kesetiaan dari gerejanya. Dari segala tantangan yang datang dari dalam, yang datang dari luar, supaya gerejanya ini tetap bisa berdiri kokoh dimanapun berada. Dalam bagian yang kedua, Tuhan bukan hanya peduli kepada gerejanya, tetapi ia beserta dan berdaulat atas gerejanya. Gereja Tuhan jangan takut. Yang pertama, gereja Tuhan jangan takut karena Tuhan peduli kepada gerejanya. Yang kedua, gereja Tuhan jangan takut karena Tuhan beserta dan berdaulat atas gerejanya. Dan yang ketiga, gereja Tuhan jangan takut karena Tuhan memberikan jaminan melalui firman-Nya. Pada ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 digambarkan satu peristiwa bahwa anak manusia itu yang sedang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian emas dan yang memegang 7 bintang, yaitu malaikat 7 jemaat itu, adalah yang sedang digambarkan dalam mulutnya keluar pedang yang tajam, yang bermata 2, yaitu adalah firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, dikatakan begini pada ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Ternyata anak manusia ini yang digambarkan dengan pribadi yang berada di tengah-tengah dan yang berdaulat itu, dia berfirman, ia berkata, jangan takut. Karena apa? Karena aku adalah Alfa dan Omega. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1, mengatakan bahwa segala sesuatu yang berada di bawah kolong langit ini, atau di dalam bumi ini, segala sesuatu ada masanya. Sehingga semua orang berada
dalam waktu atau masa ini. Dan yang dialami oleh Yohanes ketika dia dalam keadaan terasing di Pulau Patmos, dia sedang mengalami penderitaan karena imannya, yaitu masa ujian itu. Tetapi firman Tuhan ini menjadi penghiburan yang membahagiakan. Karena apa? Anak manusia ini berfirman, aku adalah Alfa dan Omega. Bahwa ternyata Yesus Kristus itu adalah sang penguasa waktu. Dialah sang penguasa sejarah zaman. Ia yang mengendalikan segala masa yang ada dalam dunia ini. Bahkan masa sesulit apapun yang kita hadapi di dunia ini, bahwa ia berdaulat atas masa itu. Dalam pengkhotbah dikatakan ada waktu engkau lahir, ada waktu engkau mati, ada waktu engkau tertawa, ada waktu engkau menangis. Dan segala sesuatu ada waktunya. Tetapi segala sesuatu ini tidak pernah di luar kendali dan kontrolnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah Alfa dan Omega. Bahkan dikatakan juga di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Bahwa di dalam Yesus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Hal ini menunjukkan satu jaminan. Bahwa ketika kita beriman teguh setia kepada firman Allah dan memegang janji kita kepada Yesus Kristus, beriman kepadanya, maka ia menjadi jaminan bahwa akulah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Seluruh masa hidup kita semua dikuasai oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, dia juga berkata, aku adalah yang hidup. Aku telah mati, sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Apa yang ditakutkan oleh manusia hari-hari ini adalah maut, adalah kematian. Hingga semua orang berusaha menjaga dirinya supaya tidak mati, supaya tidak mengalami maut itu. Tetapi saya mau katakan bahwa yang berkuasa atas maut itu adalah sang sumber hidup, yaitu Yesus Kristus yang adalah sumber hidup, tapi dia mau mati untuk kita, supaya kita yang mati ini beroleh hidup. Dan jikalau Yesus hidup, jikalau Paskah sedang kita alami, Paskah sedang kita peringati, menyatakan bahwa maut itu benar-benar sekarang berada dalam genggaman Tuhan kita Yesus Kristus. Kunci maut dan kerajaan maut semua berada dalam kendalinya Tuhan. Firman Tuhan menjadi jaminan buat kita bahwa memang dialah Tuhan yang berkuasa. Firman-Nya menjadi jaminan bagi gerejanya. Maka bagi setiap hamba Tuhan, setiap jemaat GKSI manapun berada, mari kita kembali kepada firman dan kita jadikan firman ini jaminan hidup kita, jaminan pengharapan kita, jaminan iman kita bahwa kita berada di dalam Yesus. Dan segala masa itu berada dalam kendali Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang adalah hidup, rela mati untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Sehingga segala kunci maut dan kerajaan maut berada dalam genggamannya. Mungkin kita akan mengalami kematian jika Tuhan izinkan. Tapi jika Tuhan belum izinkan kita mengalami kematian, terutama kematian yang bersifat kekal, maka dia akan terus menjaga hidup kita. Sehingga semua tantangan yang kita alami ini tidak akan menggugurkan iman gerejanya. Baik gereja secara komunitas, baik gereja secara personal, kita tidak akan pernah gugur iman kita. Karena kita berada di dalam Yesus. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dan dia adalah yang hidup, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Sebab itu,
Kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan buat kita, kematian fisik ini. Tetapi kematian ini bisa menjadi satu jembatan. Mengapa Paulus berkata, jikalau aku mati, adalah keuntungan. Dan jikalau aku hidup, harus memberi buah. Gereja Tuhan jangan takut. Karena melalui firman-Nya, kita diberikan jaminan. Akhirnya jemaat yang kasih oleh Tuhan dan seluruh hamba Tuhan GKS dimanapun berada. Gereja Tuhan jangan takut. Karena yang pertama, Tuhan peduli kepada gerejanya. Dia tidak pernah membiarkan gerejanya. Dan yang kedua, gereja Tuhan jangan takut. Karena Tuhan beserta dan berdaulat atas gerejanya. Dialah yang berada di tengah-tengah gerejanya. Tidak pernah membiarkan sendirian dengan memberikan banyak hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus yang menjaga gerejanya. Bahkan malaikat Tuhan berada dalam kuasanya untuk menjaga kita. Gereja Tuhan jangan takut. Karena firman Tuhan yang keluar dari Yesus Kristus menjadi jaminan buat kita. Bahwa dialah Alfa dan Omega, sang penguasa zaman, sang penguasa sejarah, sang penguasa masa hidup kita. Sebab itu jangan takut dengan hari-hari hidupmu. Ketika engkau menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang teguh kepada firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang terpelihara. Karena Tuhanlah yang menjadi penjaga kita. Kiranya firman Tuhan ini terus mengokohkan kita. Dimanapun kita berada, karena apapun juga, dimanapun engkau berada, bahkan di tempat-tempat engkau terpencil, tempat-tempat terisolasi, Tuhan beserta engkau. Tuhan peduli kepada engkau. Dan firman-Nya menjadi jaminan buat hidupmu. Mari terus beriman dan melayani Tuhan. Selama Tuhan berikan hidup kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu, mari kita mengakhiri dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali Engkau perdengarkan kepada kami semuanya. Buatlah kami semakin sadar bahwa Engkau peduli kepada kami. Engkau beserta dan berdaulat atas kami gerejamu. Bahkan firman-Mu menjadi jaminan buat kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dengan tantangan mereka masing-masing. Dan seluruh hamba Tuhan GKSI dimanapun berada dengan tantangan mereka masing-masing. Supaya Tuhan meyakinkan, jangan takut. Karena Tuhan peduli. Karena Tuhan beserta dan berdaulat atas hidup kita. Bahkan Dia memberi jaminan, yaitu firman-Nya. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin.